Kak, wong member ini gede. Ini wis gede kok, terus. Wes. Ya wes. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri. Silakan satu orang untuk memimpin. Siap, gerak. Mengawali kegiatan pada hari ini, akan kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dan juga menyanyikan lagu pada negeri. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Menyanyikan lagu padamu negeri. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Duduk kembali. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Kenapa ini? Ada suratnya, Rek? Oke. Sebelum kita memulai materi ya, saya mau cek dulu kesiapan belajar kalian ini ya. Saya mau lihat dulu dari kerapiannya, karena saya mau murid saya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Ayo coba berdiri lagi. Saya mau lihat dulu kelengkapannya. Jadi yang pakai sandal loh ya. Ayo. Kasih pakai sandal enggak ini? Nah, oke. Bagus. Nah, ini kan ganteng ya. Ini kan ganteng, cantik. Terus buku ekonominya ini bawa enggak? Boleh duduk, silakan. Silakan duduk dulu. Buku ekonominya siapa yang enggak bawa? Bawa ya. Oke. Berarti sudah siap ini. Ya. Jadi sudah sehat semua hari ini. Alhamdulillah sehat. Ada yang patah hati? Ada yang masih lapar? Enggak, sudah makan ya? Sarapan sudah? Sudah. Oke. Kalian sudah bahagia, sehat semuanya, sudah bukunya sudah bawa, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik. Berarti ada satu ini yang perlu saya cari tahu dulu. Apa kira-kira? Apa ya? Kira-kira sudah konsentrasi belum ini? Sudah fokus apa belum ini? Belum, kata Mas Rizalnya belum. Oke, saya cek dulu ya. Ikuti instruksi saya ya. Kalau saya bilang tepuk 1, wis disi. Tepuk 2. Nah, gampang ya? Gampang ya? Oke, kita coba bareng-bareng. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Ayo lo. Tadi instruksinya bagaimana? Tepuk. Berarti kata kuncinya di kata apa ini? Tepuk. Kalau misalnya saya bilang 2, bagaimana kalian? Nah, tidak tepuk. Berarti tadi siapa tadi yang belum fokus ini ya? Mikir apa? Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Tepuk 3. 3. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah fokus ini berarti ya? Sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Sudah. Oke. Oh, pinter-pinter ya.
Sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Ya. Jadi materi minggu ini adalah tentang ketenaga kerjaan. Tetapi sebelumnya, saya mau tanya dulu, kira-kira kalian masih ingat enggak materi minggu lalu? Masih, insya Allah. Agak ingat, agak lupa. Apa kira-kira? Tentang apa? Pendapatan nasional dan apa? Kesenjangan sosial atau ekonomi. Nah, masih ingat enggak apa ini pendapatan nasional? Ayo satu anak. Astri? Apa? Oke, masih ingat ya berarti ya. Yang lainnya ini gimana ini? Masih ingat? Masih. Jadi pendapatan nasional adalah total dari output barang dan jasa suatu negara biasanya dalam satu periode atau kurun waktu 1 tahun. Kenapa ini kok kalian harus ingat dulu materi minggu lalu? Karena materi ketenaga kerjaan ini sangat berkaitan dengan materi pendapatan nasional. Kenapa? Kok bisa ya berkaitan? Apa kira-kira? Pekerjaan, bisa. Apalagi? Penghasilan. Nah, kalau kita berbicara tentang pendapatan nasional, ini nanti kan hubungannya dengan pendapatan per kapita. Ya, kalau pendapatan nasional suatu negara itu tinggi, maka diasumsikan pendapatan per kapitanya juga tinggi. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di suatu negara itu juga tinggi. Nah, berarti kan berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan. Oke. Nah, kalian ini ya yang masih usianya muda, dari sekarang kalian harus sudah mempersiapkan nantinya kalian mau jadi apa. Karena kalau kita melihat fenomena di sekitar kita tentang tenaga kerja, kira-kira bagaimana? Masih banyak menemui apa? Pengangguran, ya kan? Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Caranya bagaimana? Dari sekarang sudah mulai dipersiapkan. Kalau sekarang kalian masih di bangku sekolah, berarti persiapkan pendidikannya. Nanti kelas ini insya Allah melanjutkan semua ke perguruan tinggi ya. Amin, semoga. Nah, nanti di perguruan tinggi diperdalam lagi ilmunya. Kira-kira kalian mau jadi apa? Gitu kan ya? Seperti Fadil, katanya mau ngambil manajemen ya. Nah, dia mau jadi bos. Iya kan? Didoakan toh temannya yang mau jadi bos. Amin. Nah, ini kalian persiapkan. Karena apa? Jangan sampai kalian menjadi salah satu penduduk yang mengalami masalah ketenaga kerjaan. Kalau misalnya Bu saya nanti itu enggak kuliah karena terhalang biaya. Terus bagaimana? Apakah saya nanti akan nganggur? Ya belum tentu. Berarti apa? Kalian harus menggali potensinya. Kalian punya soft skill ya. Ada keterampilan. Misalnya saya merasa pinter jahit Bu. Berarti ikut apa? Bisa ikut kursus. Ya kan? Nah, nantinya bagaimana kalau sudah ikut kursus? Kalian bisa membuat usaha sendiri. Siapa tahu nantinya justru kalian ini yang menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu ya. Bagaimana? Sudah siap menyiapkan masa depannya? Sudah. Sing banter, yang keras. Nek siap, katakan siap gitu ya. Sudah siap menyiapkan masa depannya? Siap. Saya tunggu kalian menjadi orang yang sukses nanti ya. Wes, ini berarti sudah siap kita belajar? Oke. Sebelumnya saya mau tunjukkan dulu. Ini tujuan belajarnya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Yang kedua membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang ketiga, belum muncul? Belum. Apakah mati itu? Boleh minta tolong dinyalakan satu orang. Yang tinggi mungkin Radit atau Alvin? Ya. Ya, enggak apa-apa.
Sebentar kita tunggu dulu ya. Sambil saya sebutkan lagi tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama tadi mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Yang kedua membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang ketiga mendeskripsikan konsep ketenaga kerjaan. Yang keempat menganalisis masalah tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah menguraikan solusi untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Oke, ini masih proses ya. Untuk sumber belajarnya nanti kalian boleh menggunakan buku paket ekonomi kelas 11 yang kalian punya. Di sini ada di halaman 85 kalau nggak salah ya, silakan dibuka. Terus juga boleh menggunakan sumber-sumber dari internet yang jelas harus relevan gitu ya. Untuk model pembelajarannya sendiri, hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara singkat uraian materinya, kemudian kalian ada kegiatan diskusi untuk menganalisis sebuah kasus, kemudian nanti kalian juga akan presentasi masing-masing kelompok, dan ada sesi tanya jawab. Begitu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, ini belum muncul ya. Sebentar. Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke materi. Nah, ini saya punya gambar. Ada 4 gambar, gambar A, B, C, dan D. Silakan diamati dulu. Sudah? Kalau sudah, saya punya pertanyaan. Setelah mengamati gambar tersebut, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah perbedaan gambar A dan gambar B? Kita lihat lagi. Profesinya, kalau A itu apa? Guru. Kalau B? Penjahit. Selain itu apa lagi yang terlintas di pikiran kalian kalau melihat kedua gambar ini, A dan B? Apa? Ya, Aura. Oke, tenaga kerja terdidik dan terlatih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau jadi guru, kita harus apa dulu ini? Kuliah, menempuh pendidikan tertentu. Apakah mungkin lulus SMA tiba-tiba menjadi guru? Tidak. Kalau misalnya yang B, ini penjahit, perlu enggak kita kuliah dulu kira-kira? Enggak. Bisa jadi hanya kursus menjahit atau memang sudah punya keterampilan yang diasah atau dilatih secara terus-menerus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Nah, tadi sudah di-spill sedikit sama Mbak Aura ya. Nah, tadi kan sudah ada tenaga kerja, kalau guru tadi katanya harus menempuh pendidikan tertentu. Berarti tenaga kerja terdidik. Kalau yang penjahit tadi terlatih karena dia hanya modalnya apa? Memiliki keterampilan yang dilatih secara terus-menerus. Oke. Selanjutnya, apakah peserta didik adalah angkatan kerja? Tidak. Tidak. Berarti bukan angkatan kerja. Oh, kan belum bekerja. Ya, betul ya? Kalian belum bekerja kan? Belum. Ada yang sambil bekerja? Tidak, ya. Jadi ada istilah angkatan kerja dan ada istilah bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja ini berarti yang usianya sudah usia produktif berapa? 15 sampai 64 tahun. Nah, dia ini sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja. Kalau yang bukan angkatan kerja, bagaimana ini? Masih sekolah, terus tidak ada kewajiban untuk bekerja, misalnya ibu rumah tangga, kalian ini siswa atau mahasiswa, meskipun usianya berada di usia kerja. Yang keempat, analisislah masalah ketenaga kerjaan yang ada pada gambar C dan D. Coba lihat, kalau gambar C ini apa ini? Terjadi apa? Demo buruh. Nah, di situ ada tulisan stop upah rendah. Kalau yang D ini, bursa kerja. Di situ banyak orang rumpul di situ, ngapain kira-kira?
lowongan. Berarti menggambarkan masih banyak apa ini? Pengangguran. Nah, dari kedua gambar itu terlihat sekali ya, masalah ketenagakerjaan di Indonesia itu masih sangat banyak. Oke. Next. Kalau kalian sudah bisa tadi menjawab, menganalisis keempat gambar itu, berarti setidaknya sudah ada gambaran ini ya. Apa sih ketenagakerjaan? Coba. Siapa? Oke, silakan Eva. Orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, betul? Betul ya. Itulah ketenaga kerjaan. Jadi yang dikatakan ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Next. Apa saja sih jenis-jenis tenaga kerja? Nah, untuk mengetahui ini saya punya video. Silakan disimak, diamati, kalau perlu dicatat mana yang penting ya. Untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis tenaga kerja. Wes siapa Rek? Oke. Saya putar videonya.
Oke. Bagaimana? Sudah punya gambaran jenis-jenis tenaga kerja itu apa saja? Sudah. Tadi dibagi menjadi apa saja, Rek? Berdasarkan sifat dan keahlian. Kalau berdasarkan sifat dibagi lagi menjadi apa? Jasmani dan rohani. Contohnya kalau jasmani apa? Kuli bangunan. Oke, kalau yang rohani? Ilmuwan. Terus yang berdasarkan tingkat keahlian tadi dibagi berapa? 3. Apa aja, Rek? Oke. Yang terdidik apa contohnya? Guru, dokter. Nah, kalau yang terlatih? Penjahit, montir. Oke, tidak terdidik dan tidak terlatih? ART, tukang beca. Nah, bisa menangkap ya? Ada yang belum paham? Sudah, bisa saya lanjutkan? Oke. Selanjutnya, tentang masalah ketenaga kerjaan. Di awal saya sudah menyinggung ya, Rek. Banyak sekali masalah-masalah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ini adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Betul enggak ini? Betul. Kita masih melihat tadi di gambar juga sudah ada ya di awal ya. Ternyata di bursa kerja itu banyak sekali orang-orang yang masih mencari lowongan. Nah, ini kan menandakan bahwa pengangguran di Indonesia memang sangat tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nah, ini berarti apa? Angkatan kerja adalah orang-orang yang berada di usia kerja. Ketika angkatan kerjanya tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang banyak, maka akan terjadi pengangguran. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Nah, ini jelas sekali ya. Kita kalau melamar pekerjaan yang dilihat pertama apa? Latar belakang pendidikannya. Ini menandakan bahwa untuk menjadi tenaga kerja yang profesional berarti membutuhkan pendidikan yang tinggi. Oke. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Iya enggak? Jadi masih terlihat sekali ya daerah-daerah yang ekonominya menengah ke atas dengan daerah yang menengah ke bawah, khususnya kalau di kota-kota besar. Nah, itu sangat terlihat. Yang terakhir, pelindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Terbukti masih banyak sekali terjadi kecelakaan kerja. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini ada 5 cara. Ada 6 ya. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja. Makanya kalian kalau punya soft skill, punya keterampilan diasah dari sekarang. Nantinya enggak perlu kalian yang mencari pekerjaan, tapi kalian yang membuka lowongan kerja. Nah, yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru. Ini berarti berhubungan dengan yang nomor 1 ya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Berarti ini bisa diambil oleh perusahaan ketika perusahaan itu pengen mempunyai karyawan yang profesionalismenya tinggi, bisa diberikan fasilitas apa, Rek? Memberikan pelatihan. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ini berhubungan dengan yang nomor 3 tadi, bisa dengan cara memberikan pelatihan. Selanjutnya, menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Berarti menjadi seorang apa ini? Wirausaha. Dan yang terakhir adalah penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Indonesia kan pasti ada yang namanya kerjasama bilateral maupun multilateral ya. Nah, ini juga dalam hal tenaga kerja. Ada yang ditanyakan dulu? Paham? Ngantuk? Ngantuk? Enggak ya? Masih semangat? Masih, oke. Kalau masih semangat, nah waktunya kalian berdiskusi. Jadi nanti saya punya lembar kerja untuk kalian secara berkelompok ya. Saya berikan kesempatan kalian untuk membentuk kelompok. Kemudian nanti saya berikan lembar kerja di masing-masing kelompoknya. Tugas kalian adalah mengerjakan sesuai dengan petunjuk dan instruksi yang ada di LKPD ini. Silakan membentuk kelompok dulu. Sudah boleh, segini boleh. Oke.
Ini berarti kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ini untuk kelompok 1 silahkan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok Rizal ikut kelompok mana ini? Oh ya, oke. Kelompok 4. Sudah dapat semua ya? Perhatikan dulu apa yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan dibuka lembar kerjanya. Di situ ada pilihan. Sudah bisa saya mulai lagi? Sudah ya? Di LKPD-mu itu ada pilihan beberapa gambar ya. Nah, tugas kalian adalah memilih salah satu gambar, kemudian silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tabel. Saya berikan waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Diskusi ini saya ambil sebagai nilai keterampilan kalian ya. Dipilih salah satu saja gambarnya. Milih yang mana ini? Gambar 1. Oke, silakan. Milih gambar mana ini? Gambar 2. Tentang apa ini? Oke, silakan. Sudah dipilih gambarnya? Sudah, oke. Milih gambar yang mana? Ya. Kalian boleh menjadikan buku paketnya sebagai sumber ya, atau boleh buka searching di internet, tetapi sumbernya harus yang relevan ya. Silakan dimanfaatkan smartphone-nya. Silakan. Ada kesulitan? Tidak. Oke, silakan ditulis. Bagaimana Raditya? Kamu paham? Paham ya? Adil, paham? Insya Allah harus paham. Dipaksa paham. Oke. Tadi yang enggak masuk berarti ini ya, yang paling sedikit ya? Oke, enggak apa-apa. Alda. Silakan dikerjakan dulu.
Ada kesulitan enggak? Ada kesulitan? Enggak. Oke. Kurang berapa menit ini waktunya? Ada kesulitan enggak ini? Sudah aman ya? Aman, sudah mau selesai. Wah, winter berarti. Ini kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan? Enggak, sudah mau selesai. Oke. Ini milih yang apa ini tadi? Yang C, tentang sudah ditutup. Tentang apa ini? Kecelakaan kerja. Oke, silakan dilanjutkan. Ini yang gambar apa tadi? Milih yang gambar berapa? 2. Ya. Oh, sudah. Solusinya. Kurang berapa menit ini waktunya? Kurang 5 menit ya. Ini satu kelompok harus paham ya. Setelah ini dilanjutkan presentasi ya, semua kelompok. Boleh kalau ada tambahan, silahkan. Sudah ini kelompoknya, kayaknya sudah tenang-tenang ini. Sudah, wah, winter ya kelompoknya. Iya, siapa sih yang pinter? Adit. Semua. Semua. Oke. Sepertinya kok banyak yang sudah ya. Sudah, Tarek? Sudah? Sudah. Oh, belum. Ada yang belum. Kita tunggu dulu kelompoknya Aina. Kelompok 2 ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Sudah. Oke. Ini tunggu dulu kelompok 1. Kelompoknya Mas Fadil, calon manajer. Diamini dong, Re. Oke. Setelah ini kita lanjutkan presentasi ya. Kesepakatan dulu nanti yang presentasi dari kelompok mana dulu ini? Oh, 1 dulu. Sudah siap ya kelompoknya Mas Fadil ya? Siap. Sudah tak? Belum? Sudah? Kelompok berapa yang belum selesai? Sudah? Sudah, Dek? Sudah? Anak-anak sudah? Sudah? Oke. Kita lanjutkan presentasi ya. Tadi sesuai kesepakatan, yang presentasi dulu adalah kelompoknya Mas Fadil atau kelompok 1. Silakan maju ke depan. Aturannya nanti untuk kelompok lain yang tidak presentasi, silahkan kalian mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan, kemudian boleh juga menyiapkan pertanyaan untuk kelompoknya Fadil. Gitu ya? Oke, silakan kelompok 1. Ayo maju. Tidak usah takut.
Tidak usah perkenalan, langsung saja ya. Oke. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Sudah, silakan langsung memilih gambar berapa kelompok 1. Oke. Berdasarkan gambar yang kami pilih, permasalahan tenaga kerja itu terjadi demo buruh yang dilakukan untuk menolak PHK. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pendapat kalian penyebab terjadinya masalah. Menurut kami, salah satu penyebab terjadinya PHK adalah perusahaan mengalami penurunan usaha sehingga perusahaan perlu mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya operasional. Jelaskan menurut pendapat kalian solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tenaga kerja tersebut. Menurut kami adalah perusahaan bisa mengatur kembali kondisi keuangan yang ada di perusahaan agar tidak sampai melakukan PHK. Perusahaan juga bisa melakukan musyawarah bersama terkait permasalahan yang ada agar bisa diambil kesepakatan bersama atau tidak terjadi PHK secara sepihak. Sekian hasil dari kelompok kami. Apakah ada yang masih pertanyaan? Oke, silakan yang mau bertanya boleh tunjuk satu orang. Apakah ada dampak positif terhadap para PHK terhadap para tenaga kerja? Dampak positif. Apakah ada dampak positif bagi orang yang kena PHK gitu? Kelompok 2, Aina kelompok 2. Tentu ada. Ketika ada tenaga kerja yang mengalami PHK, biasanya akan semakin mendorong untuk terus berkarya dan mengembangkan keterampilan yang ada. Oke. Bagaimana? Aina sudah jelas? Sudah ada lagi yang ditanyakan? Tidak, sudah paham tentang PHK ya? Oke, nanti akan saya evaluasi ketika semua kelompok sudah presentasi ya. Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Oke, sudah siap sepertinya langsung berdiri ya. Ya, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang masalah ketenaga kerjaan dari gambar 2. Ya, gambar 2. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan gambar yang kalian pilih, permasalahan tenaga kerja apa yang terjadi? Terjadi antrian panjang para pencari kerja. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan menurut pendapat kalian penyebab terjadinya masalah tenaga kerja tersebut. Salah satu penyebab adalah membludaknya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja. Pertanyaan nomor 3, jelaskan menurut pendapat kalian solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tenaga kerja tersebut. Mengikuti berbagai macam pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Oke. Itu adalah hasil dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin kita pertanyakan? Oke. Ada beberapa yang mau bertanya. Silakan. Bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Ini menjawab dari pertanyaan Nika dari kelompok 1. Pemerintah dapat terus menambah lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi para angkatan kerja. Pemerintah juga bisa mengadakan berbagai macam pelatihan yang bisa mendorong para angkatan kerja menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah boleh. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi pertanyaan? Sudah?
Oh, sudah paham gambar nomor 2 ini? Sudah, oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan kelompok 3. Kelompoknya Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama ya, yaitu berdasarkan Dek, kepada kalian. boleh menambah pertanyaan enggak apa-apa? Permasalahan tenaga kerja apa yang Enggak apa-apa. Nambah aja ya. Jadi permasalahan yang terjadi adalah terjadi kecelakaan. Jelaskan menurut pendapat kalian penyebab terjadinya masalah tenaga kerja. Salah satu Enggak apa-apa, biar agak panjang. Pertanyaan ketiga, jelaskan menurut pendapat kalian solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tenaga kerja tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah perusahaan menyediakan APD bagi para pekerja, membuat aturan yang jelas mengenai hal yang boleh dan tidak boleh. Diperlukan kesadaran diri untuk para pekerja. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara meminimalisir adanya kecelakaan kerja? Jadi untuk cara meminimalisir adanya kecelakaan kerja adalah dengan cara mengadakan komunikasi terbuka untuk memberi masukan mengenai keselamatan kerja. Kita melakukan pengawasan rutin untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Baik, apakah siapa? Boleh, kalau ada pertanyaan lain boleh nambah. Ayo. Yakin sudah paham? Enggak apa-apa loh nambah pertanyaan. Sepertinya Mas Fadil masih ada yang grundel ini. Tanyakan Dil. Daripada nanti nggak bisa makan kamu di rumah, kepikiran. Tanyakan. Saya ingin menyampaikan ya. Oh iya boleh. Kalau semisal orangnya tetap tidak mau menggunakan peraturan mengenai pelindung tadi, bagaimana? Ya, terus ada yang lain? Katanya tadi Fadil bagaimana menanggapinya? Kalau misalnya tenaga kerjanya tetap bandel, nggak mau manut. Ya, kalau Fadil yang jadi bosnya dipecat jelas. Wajah-wajah suka mecat ini. Apa tadi? Menurut kelompok ini diberikan teguran dulu. Setelah itu kalau dilanggar kembali, resiko ditanggung masing-masing. Bagaimana? Bagaimana Mas Fadil, sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Dari kelompok lain mungkin? Iya boleh. Aina. Resikonya. Oke, ada lagi yang menanggapi? Atau mungkin menyangga? Sudah? Sudah puas? Sudah paham? Sudah, oke, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir ya. Kelompok 4. Silakan, kelompoknya Erina, kelompoknya Radit. Kalian kalau belum paham boleh tanya loh ya, jangan takut-takut begitu.
Nanti kelompoknya bersedia menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang kita pilih adalah gambar keempat, yang dimana gambar itu adalah penerimaan outsourcing. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar yang kalian pilih, permasalahan tenaga kerja apa yang terjadi? Terjadi demo penuntut diangkat menjadi pegawai tetap. Agak keras ya? Agak keras. Pertanyaan ketiga, jelaskan menurut pendapat kalian solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tenaga kerja tersebut. Solusi yang bisa diambil adalah melakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja terkait perjanjian kerja yang ada. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Boleh nambah pertanyaan, Mbak? Enggak apa-apa. Pertanyaan dari kelompok kami itu, apa saja keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika menerapkan sistem outsourcing? Keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah menghemat biaya operasional dan mengurangi beban rekrutmen. Jadi luas. Apalagi mungkin? Ya udah, ada lagi bulan 2 itu. Ya, ada kelompok lain mungkin yang bisa membantu. Jadi keuntungan perusahaan ketika menerapkan sistem outsourcing. Outsourcing itu berarti tenaga kerja kontrak, ya, tidak diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, kira-kira perusahaan dapat keuntungan apa kalau menerapkan sistem itu? Ya, boleh. Yang lain selain itu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, ada pertanyaan lain? Bagaimana Aura? Sudah? Ada pertanyaan lain? Atau mungkin ingin menanggapi dari jawabannya Mbak Nisa? Apa kira-kira keuntungan yang diperoleh perusahaan? Ayo apa? Alvin? Apa kira-kira? Aina mungkin? Oh, mboten. Ayo, kalau masih ada pertanyaan, tidak apa-apa ditanyakan saja. Kita bahas bersama di sini ya. Ini sepertinya Mas Fadil yang masih berdiskusi. Ada tambahan? Mas Fadil ada tambahan tidak? Sudah? Sudah jelas? Ini kelompoknya Mbak Aura sepertinya juga masih ada unek-unek. Oh, Mas Rizal, silakan. Dampak outsourcing bagi karyawan itu apa? Dampak outsourcingnya, tadi kan yang ditanyakan Mbak Aura itu bagi perusahaan, keuntungannya. Nah, sekarang kalau bagi karyawannya apa dampaknya? Dampak positif apa negatif? Oh, dua-duanya. Oke. Lebih lengkap, lebih baik. Kita tunggu mereka berdiskusi. Mungkin bisa dijawab salah satu dulu dampak negatifnya. Positifnya itu kalau misalkan kena outsourcing artinya dia akan dipecat secara tidak hormat, bukan di PHK. Dan bisa berkreasi sendiri dengan bakat yang dia punya. Jadi kalau misalkan kena outsourcing, dia akan dipecat secara tidak hormat, bukan di PHK. Dan bisa berkreasi sendiri dengan bakat yang dia punya. Jadi kalau misalkan kena outsourcing, dia akan dipecat secara tidak hormat, bukan di PHK. Dan bisa berkreasi sendiri dengan bakat yang dia punya.
Ini dampak positifnya ya. Oke, dampak negatifnya sekarang. Oh, sudah? Belum, tadi hanya positif. Iya, iya, enggak apa-apa. Kebalik. Oke. 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 Bagaimana Mas Rizal? Sudah? Sudah puas? Sudah jelas? Sudah. Yang lain sudah? Cukup? Cukup. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sudah presentasi semua ya? Oke. Mari kita evaluasi bersama terkait apa yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian presentasikan. Kita lihat dulu tadi gambar 1 dipilih oleh kelompok 1 ya. Ini gambarnya tentang apa ini? Demo buruh menolak apa? PHK. Nah, tadi penyebabnya kalau katanya kelompoknya Mas Fadil tadi bisa jadi karena perusahaan itu mengalami penurunan usaha. Sehingga dia perlu menekan biaya operasionalnya, termasuk biaya tenaga kerja. Akhirnya salah satu tindakan yang diambil adalah melakukan PHK. Nah sebenarnya bisa enggak ya, misal perusahaan ngambil solusi lain selain di PHK? Bisa enggak? Bisa. Apa kira-kira? Yang menurunkan apa? Upah. Nah, berarti itu kan berhubungan dengan menata ulang atau menata kembali keuangan perusahaan sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Ya, mungkin bukan gajinya yang dipangkas, mungkin untuk biaya produksinya yang dikurangi, ya kan bisa ya. Asalkan tidak sampai melakukan PHK, apalagi PHK sepihak. Kalau seperti itu kan jelas yang dirugikan adalah karyawannya. Atau bisa jadi perusahaan mengadakan diskusi bersama. Ya, bersama dengan karyawannya. Jadi secara terbuka memang menjelaskan bahwa kondisi perusahaan sedang menurun sehingga bisa diambil jalan tengah. Tidak tiba-tiba ada PHK sepihak gitu. Untuk gambar 2, wah ini ada antrian apa ini? Cari pekerjaan, jadi ini ada job fair. Kalau kita melihat di situ, kira-kira apa penyebabnya ya? Kok sampai berjubel? Kok banyak sekali orang cari kerja ini? Mungkin ya karena pengangguran, betul ya? Karena dia nganggur, makanya dia cari kerja. Terus selain itu, karena kurangnya lapangan pekerjaan, berarti ini berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan yang tingginya angkatan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan adanya kesempatan kerja yang besar. Atau mungkin bisa jadi lowongan pekerjaannya itu ada, tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh para tenaga kerja. Misalnya yang dibutuhkan adalah lulusan minimal S1. Ternyata angkatan kerjanya masih banyak yang hanya lulusan SMA. Yang nganggur lagi, bisa enggak masuk? Enggak bisa. Oke, solusinya bagaimana kira-kira berarti? Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya, jadi dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, ini diharapkan justru kalian-kalian ini yang nantinya bisa menyerap tenaga kerja. Misalnya kalian sudah ada plan enggak kuliah Bu karena biaya. Bagaimana kira-kira langkah kalian nanti?
apa? Meneruskan usaha, itu berarti kalau orang tuanya punya usaha, begitu ya. Membuat usaha sendiri. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu menggali potensi yang ada. Ya, kalian bisa meningkatkan soft skill-nya. Apakah meningkatkan soft skill itu hanya melalui kuliah? Tidak. Bisa kalian ikut kursus atau ikut pelatihan, banyak sekali ya. Misal pengen jadi tenaga administrasi, di situ kualifikasi yang dibutuhkan harus menguasai Microsoft Office, minimal Word, Excel, PowerPoint. Saya tidak bisa kemampuan untuk itu. Kira-kira bagaimana? Kalian bisa melakukan apa? Pelatihan, ada kursus komputer, itu hanya butuh 1 tahun, sudah bisa. Nanti dapat apa? Ada sertifikat. Nah, itu bisa kalian pakai untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi yang merasa nantinya saya itu enggak kuliah berarti sudah ini, wes alamat ini, enggak kerja ini, ya enggak gitu. Justru kadang itu orang akan semakin berkarya ketika terhimpit, ya. Jadi sudah bingung cari kerja kemana-mana, ditolak, diterima. Nah, dari situ akhirnya bisa apa? Mengeluarkan ide. Oh ya, saya mau bikin ini aja. Hal kecil dulu. Misal ini untuk cewek-cewek yang berjilbab. Kalian tahu ya jilbab yang enak dipakai itu yang gimana? Ya, akhirnya nyoba memproduksi sendiri, dipromosikan ke tetangganya, ke temannya. Dari hal kecil itu saja mungkin tidak jadi besar. Mungkin tidak? Mungkin. Yang penting kalian paham marketing mix-nya. Apa berarti? Paham ini pasar yang kalian tuju siapa. Kalau misalnya teman-temannya sendiri berarti harganya yang terjangkau dengan kualitas yang sesuai begitu. Ya, oke. Untuk gambar 3, kecelakaan kerja. Masih sering terjadi enggak ini? Masih sering. Tadi kelompok 3 menyebutkan penyebabnya adalah apa? Kurangnya kesadaran diri dari para tenaga kerjanya sendiri. Betul tidak? Betul ya. Kadang itu perusahaan sudah sedemikian rupa membuat peraturan, ya. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Tenaga kerjanya ini loh yang belum mempunyai kesadaran diri. Ya kan? Misal dia kerja harus menghadapi mesin yang ada bunyinya bising sekali, ya. Perusahaan sudah membuat atau menyediakan APD, apa APD? Alat pelindung diri yang harusnya dipasang di telinganya untuk melindungi gendang telinga. Tetapi kadang tenaga kerjanya ini ngeyel, ya, merasa aduh apa ini ribet, tidak dipakai. Apa yang terjadi ternyata? Gendang telinganya lama-lama jebol. Atau yang standar saja masker ya. Nah, apalagi untuk perusahaan yang langsung bekerja berhadapan dengan zat-zat kimia, baunya kan menyengat sekali. Apa yang diserang lama-lama itu? Paru-paru. Nah, kadang itu sekedar pakai masker saja. Banyak enggak tenaga kerja yang lalai? Banyak. Jadi solusinya apa? Solusinya selain perusahaan membuat peraturan yang jelas terkait mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, juga harus ada apa rek? Kesadaran diri. Perusahaan bisa melakukan secara berkala pengecekan karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Nah itu boleh. Itu adalah salah satu cara yang bisa diambil untuk mengurangi kecelakaan kerja. Paham ya? Oke, yang terakhir apa ini? Outsourcing. Tadi menurut kelompok 4 outsourcing tadi apa? Apa? Tenaga kerja. Apa outsourcing?
Tenaga kerja sementara. Berarti ini bukan tenaga kerja tetap atau bukan pegawai tetap. Penyebabnya apa kira-kira? Apa tadi menurut kelompok? Ya. Ya. Karena untuk menekan biaya operasional. Nah, ini kalau sekarang ini memang banyak sekali perusahaan yang akhirnya memilih menggunakan sistem outsourcing. Tujuannya adalah apa? Ya karena tidak ada perusahaan yang mau rugi ya. Bagaimana itu? Dia tentu akan menghendaki karyawannya ini semua berkualitas. Nah, melalui sistem outsourcing setidaknya dalam masa kontrak dia bisa melihat dulu kemampuan siapa? Kemampuannya tenaga kerja ini atau karyawannya. Ya, ini berkompeten tidak? Nanti sudah diangkat pegawai tetap, ternyata dia tidak berkompeten. Yang rugi siapa? Perusahaan. Ya, makanya itu fungsinya. Terus apalagi juga bisa menekan biaya operasional. Betul yang dikatakan oleh kelompok 4. Kenapa? Karena untuk tenaga kerja outsourcing ini dia tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan. Beberapa tunjangan itu memang tidak didapatkan karena sistemnya masih kontrak. Solusinya bagaimana? Kalau tadi solusi yang ditawarkan kelompok 4 bagaimana tadi? Melakukan mediasi antara perusahaan dengan tenaga kerja. Berarti apa? Ada diskusi bersama. Ya, betul ya? Jadi biar sama-sama tahu. Atau bisa dilakukan ketika di awal perekrutan perusahaan sudah menyampaikan ini nanti sistemnya adalah outsourcing. Apa yang bisa diperoleh dan kewajiban apa yang harus dipenuhi semua sudah disampaikan di awal. Karena namanya tenaga kerja outsourcing berarti ada perjanjian kerja. Di perjanjian kerja itu kan ada ya, ditampilkan dia nanti haknya dapat apa saja, kewajibannya apa saja. Ya, oke. Ada yang masih bingung dari keempat permasalahan tenaga kerja ini? Tidak? Sudah tidak bingung? Sudah jelas tentang ketenaga kerjaan ini? Sudah. Oke, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu ke saya. Silakan dikumpulkan dulu. Oke, terima kasih. Sudah semua? Sudah semua. Mis, paham, Rek? Coba, saya mau lihat seberapa jauh pemahaman kalian dari pembelajaran hari ini ya. Dari awal tadi menjelaskan apa tadi di awal? Yang di awal tentang materi ketenaga kerjaan, menjelaskan apa tadi? Jenis-jenis, habis itu ada masalah dan upaya. Nah, terus kesimpulannya apa ya pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang bisa membantu saya menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, saya tunjukin. Tunjuk apa ngajeng? Ayo satu orang, Astrid mungkin. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa? Iya, silahkan. Ya. Oke. Apa saja? Oke. Jadi jenis-jenis tenaga kerja tadi apa saja? Apa saja? Dibagi menjadi berapa tadi? 2. Apalagi? Apa aja? Berdasarkan sifat dan keahlian.
Terus apa lagi? Dibagi untuk yang berdasarkan sifat, dibagi menjadi apa lagi? Dua, ada apa? Terus contohnya apa yang rohani? Ilmuwan. Yang jasmani? Kuli bangunan, betul. Terus kalau yang berdasarkan tingkat keahlian? Apa ada 3? Apa Eva? Coba. Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan contohnya masing-masing? Ya, oke. Apa kalau tenaga kerja terdidik? Oke, kalau yang terlatih? Oke. ART dan tukang beca. Sepakat ya semua ya? Oke. Itu jenis-jenis tenaga kerja. Terus tentang masalah ketenaga kerjaannya tadi. Apa kesimpulannya? Di Indonesia ini ternyata banyak pengangguran. Terus apa lagi? Kurangnya lapangan pekerjaan. Terus apa lagi? Apa? Yang keras. Apa Eva? Minimnya upah dari pekerjaan itu. Oke, masuk masalah ketenaga kerjaan ya. Terus apa lagi? Outsourcing. Nah, terus upaya-upaya yang bisa dilakukan apa aja tadi? Membuka lapangan pekerjaan baru. Terus apa lagi? Meningkatkan keterampilan atau soft skill. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sudah paham? Paham betul ya? Nanti minggu depan saya tanya lagi, lupa. Enggak boleh lupa. Oke. Tadi saya sudah mengambil penilaian keterampilan kalian ya melalui diskusi kelompok. Nah, selanjutnya saya juga pengen tahu, katanya tadi berkali-kali bilang sudah paham, sudah jelas. Nah, coba saya tes dulu. Sebenarnya memang sudah paham atau hanya pura-pura paham? Saya ada soal. Nah, ini untuk mengambil nilai pengetahuan kalian melalui link Google Form ya. Sudah saya share linknya di grup kelas. Silakan dilihat. Sudah ada? Sudah ya. Di situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Saya beri waktu. Silakan dikerjakan dulu. Ini penilaian individu sebagai nilai pengetahuan kalian. Oke, silakan. Bisa dibuka linknya, Rek? Bisa semua ya? Atau yang ada kendala? Dijawab yang betul. Ya. Enggak usah kupu. Silakan dijawab yang betul.
Jangan asal jawab loh. Waktunya masih banyak untuk mengerjakan, silakan dilihat betul soalnya, jangan asal menjawab. Ada kesulitan? Enggak. Oke. Dibaca pelan-pelan soalnya. Sudah. Oh, belum. Oke, dilanjutkan. Tidak usah terburu-buru ya, masih ada waktu. Jangan gugup.
Bagaimana Fadil? Fadil senyum. Sudah ngantuk? Sudah capek ya siang? Boten kok. Eva selalu semangat. Selalu semangat. Aduh. Sekoket. Ini kayaknya itu sudah mulai ngelentruk ini ya. Iya. Sudah lemas siang-siang. Belum. Loh, ada yang sudah, ada yang belum. Saya masih ingat enggak ya kira-kira ini masih konsentrasi enggak ini? Masih. Coba dulu. Tepuk 1, 3. Eva sudah mau begini. Coba lagi. Tepuk 2. Loh. Ditambah-tambahi. Tepuk 3. Tepuk pramuka. Ngapain? Perintahnya kan hanya kalau ada tepuk 1, 2, atau 3. Tepuk pramuka. Ya apa-apa, berarti ini tandanya kalian masih semangat. Iya kan? Masih. Atau sudah ingin pulang, sudah siang panas. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, sebentar saya lihat ya. Oke. Kalau sudah, nah kalian tadi sudah post test ya. Nantinya akan saya ambil sebagai nilai pengetahuan kalian secara individu. Kalau tadi kan sudah ya secara berkelompok. Oke, selanjutnya adalah mengisi refleksi. Apa refleksi ini? Refleksi ini untuk mengetahui ya, setelah kalian belajar tentang materi ketenaga kerjaan ini, kira-kira, loh, mati. Ini kok mati lagi, bisa minta tolong? Dipencet lagi. Sudah? Sebentar ya, masih proses. Susah enggak tadi soalnya? Ya. Wah, 11-4 ijan pinter-pinter ya. Janjos. Coba nanti tak lihat dulu hasilnya. Kira-kira bagaimana? Oh, sudah ya. Sebentar. Ini kok enggak bisa ya? Ini belum muncul ya? Ini ada apa dengan LCD-nya? Oke, enggak apa-apa. Untuk pengisian lembar refleksi, ini juga linknya tadi sudah saya share di grup kelas kalian ya. Jadi di situ isinya adalah tentang pengalaman apa yang kalian pelajari setelah mempelajari materi ketenaga kerjaan ini, ya. Jadi kalian dapat pengalaman apa setelah belajar ini? Terus tantangan yang kalian hadapi, kira-kira apa setelah mengetahui permasalahan tenaga kerja, ya? Kira-kira tantangan apa sih yang kalian hadapi? Terus bagaimana kalian bisa memahami materi hari ini? Silahkan diisi melalui linknya masing-masing yang sudah saya kirim di grup kelasnya. Saya beri waktu, silahkan diisi dulu.
Ini berarti sesuai dengan pikiran dan hati kalian masing-masing ya. Jangan meniru temannya loh. Enggak, temannya bilang saya sangat paham, melok saya sangat paham. Silakan diisi dulu. Lah. Silakan diisi dulu. Ini berdasarkan diri kalian masing-masing ya. Refleksi itu berarti kalian melihat dari diri kalian sendiri. Nggak perlu manut temannya. LKPD-nya tadi sudah semua ya? Oke. Sudah? Mengisi refleksinya sudah? Oke, coba saya mau tahulah salah satu ya. Tadi tentang tantangan apa, pengalaman apa yang kalian peroleh setelah mempelajari materi ini. Coba pengalamannya Alvin, apa pengalamannya? Setelah mempelajari ketenaga kerjaan ini, pengalaman apa yang kamu peroleh? Pengalaman tentang Ketenaga kerjaan hari ini, materi hari ini, kamu jadi tahu apa ini? jadi tahu tentang permasalahan pekerjaan di Indonesia. Oke. Masalah tenaga kerjaan. Oh gitu. Oke. Terus tantangan apa yang kira-kira kalian hadapi setelah mengetahui permasalahan tenaga kerja ini? Apa kira-kira? Apa? Cara mempersiapkan diri untuk kedepannya. Nah, supaya tidak apa tadi? Tidak mengalami masalah ketenaga kerjaan yang ada. Oke, dari sekian materi yang saya sampaikan, kira-kira apa yang kalian rasakan? Sangat bisa memahami, ngantuk, atau sedih justru? Sedih Bu, malah ingat masa depan saya. Apa ini?
Bisa paham? Bisa paham. Oke, alhamdulillah bisa paham. Kelas 11 4 ya. Memang begini anaknya. Siang-siang tetap semangat kan ya? Ini tidak terasa waktunya juga sudah mau habis. Hari ini kita 2 jam pelajaran ya. Nah, kebetulan juga jam terakhir. Sudah waktunya apa ini? Sudah waktunya pulang. Fadil dari tadi sudah angen-angen masakan ibunya di rumah. Sepertinya. Ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya dengan materi baru, yaitu sistem upah. Jadi sistem upah ini nantinya tetap berkaitan dengan materi tenaga kerja. Coba sebelum pulang saya mau tahu semangatnya dulu. Wah, masih semangat tidak ini? Siap menyiapkan masa depannya? Ya kurang semangat loh. Katanya semangat. Siap menyiapkan masa depannya? Siap. Tadi siapa? Raditya tadi di awal paling keras suaranya. Sekarang kok paling enggak bersuara? Jangan-jangan kamu sedih. Ya. Oh, semangat. Berarti bisa diulang lagi ya? Siap menyiapkan masa depannya? Siap. Nah, gitu dong. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu? Tidak. Oke, berarti bisa saya akhiri ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Sehingga minggu depan bisa lengkap masuk semua. Ya, hari ini ada -1 Alda. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.